Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalallahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna hadza idbaru lailik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir lana jami'an ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini saya diminta untuk berbicara dengan tema melibatkan Allah dalam setiap perkara urusan kehidupan. Perlu kita sadari para jamaah sekalian bahwa Allah menciptakan kita di dunia ini selain memang kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengelola dunia para jamaah sekalian. Karena memang Allah menciptakan kita di dunia ini tidak lain dan tidak bukan karena memang kita dipersilakan oleh Allah, silakan kelola dunia ini para jamaah sekalian. Yang penting batasannya jelas. Kalau bahasa Nabi itu, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Wa bainahuma mutasyabihat. Tapi harus ingat, di antara yang halal dan haram itu, di tengah-tengahnya wa baina mutasyabihat. Ini ada apa kalau bahasa arek Surabaya? Ada remang-remang. Ada ketidakjelasan. Itu namanya abu-abu. Kalau dalam bahasa agama kita namanya itu mutasyabihat. Jadi nggak jelas ini mana yang halal mana yang haram. Nah kata Nabi, berhati-hatilah kalian di situ para jamaah sekalian. Karena mohon maaf, biasanya banyak dari umat Muhammad ini tergelincir, terpleset dalam keharaman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena suka membalik-balik, yang halal jadi haram, yang haram dihalalkan para jamaah sekalian. Nah saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian untuk mengelola dunia ini. Silakan. Kalau boleh saya menukil bahasa Al-Qur'an itu, wa in qala rabbuka lil malaikatil al-ayat itu dalam surat Al-Baqarah itu, ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah hendak menciptakan seorang khalifah di muka bumi ini, dan seorang khalifah itu ya kita ini manusia para jamaah sekalian. Tetapi para jamaah sekalian, kita harus sadari dalam kita mengelola dunia ini, kita pasti nanti akan menjumpai yang namanya tantangan, hambatan, rintangan, bahkan benturan masalah para jamaah sekalian. Saya meyakini tidak ada di antara kita yang hari ini saja Bapak, Ibu itu tidak punya masalah. Dan saya meyakini masalah yang paling banyak masalah hutang. Ya Bu ya. Saya berdoa mudah-mudahan kita semua para jamaah sekalian yang masih punya hutang segera dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya masalah dengan anak-anaknya segera diselesaikan masalahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya masalah
dalam kehidupan ini dengan tetangga dan kanan kirinya juga segera diakurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah sekalian, itulah hidup. Karena memang nggak ada ceritanya orang hidup di dunia ini, Bapak Ibu, itu bebas dari masalah. Justru nikmatnya kehidupan ini dan luar biasanya kehidupan ini itu justru nikmatnya ada pada masalah itu. Sebenarnya kalau kita beriman, Bapak Ibu sekalian, teorinya mudah. Cuman memang perlu mujahadah. Apa mujahadah? Kesungguhan, para jamaah sekalian. Allah memberikan ilustrasi dalam Al-Quran itu, kalau kita diberikan ujian, masalah, itu tenang saja. Karena Allah sudah memberikan guidance, petunjuk dalam kehidupan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan mengunjungi, membebani, memberikan masalah kepada umatnya di luar batas kemampuannya, para jamaah sekalian. Ya, walaupun memang penyelesaian itu sering saya bahasakan di setiap majelis saya, itu tidak bim salah bim, Pak. Tidak terus kemudian selesai begitu saja. Perlu ada mujahadah tadi, kesungguhan, keseriusan dalam kita berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wajar, para jamaah sekalian, namanya kita hidup di dunia, ada masalah, hambatan, benturan masalah itu hal biasa. Dan masalah ini bisa macam-macam, dari mana saja, Pak. Dari sesama kita, manusia, dari makhluk di luar kita, itu juga banyak, para jamaah sekalian. Bahkan hatta sekalipun sesama jamaah masjid ini, Bapak, biasanya ada gesekan, ada benturan. Mungkin karena ketidakkesepahaman dalam berpendapat, itu sebuah keniscayaan, para jamaah sekalian. Dan kita tidak boleh kemudian menyalahkan. Selama pendapat itu kemudian tidak bertentangan dengan syariat, harus kita terima, para jamaah sekalian. Kita akomodasi. Nah, namanya hidup kita di dunia ini, para jamaah sekalian, ada musibah, ada masalah, ada cobaan, wajar. Karena memang kita ini hidup di dunia, Bapak, diberikan Allah nafsu. Ya, nafsu itu seperti kita ketahui ada nafsu mutmainnah, nafsu yang kemudian membawa ketenangan, ada nafsu amarah bisu, yang senangannya itu, Pak, nafsu ini kalau kita tidak bisa mengendalikan, ini bisa membawa kita dalam kejerumus kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada nafsu lawahmah yang senantiasa biasanya, Pak, merengsek masuk dalam diri kita, itu membuat kita pesimis dalam kehidupan kita, putus asa dalam kehidupan kita. Ini sebuah keniscayaan, pada jamaah sekalian, dan Allah tidak meminta kita untuk menghilangkan nafsu itu, tapi Allah meminta kepada kita kemudian untuk mengendalikan nafsu ini, para jamaah sekalian. Sering saya kasih ilustrasi, para jamaah sekalian, contoh yang sederhana saja. Ya. Dalam hal makan, Pak, kita ini kan manusia butuh makan, Bapak sekalian, ya. Butuh makan, butuh minum gitu. Allah merintahkan dalam Al-Quran, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, kulu, makanlah, mimma, yang ada fil ard, di dunia ini. Tapi syaratnya dua, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita makan itu kan nafsu, Pak, ya. Kita butuh makan, Pak. Itu nafsu, para jamaah sekalian. Memang kebutuhan untuk kehidupan kita. Dan Allah tidak meminta kita, sudah kamu tidak usah makan, tidak. Tapi Allah minta kepada kita, tolong kendalikan nafsu itu. Bagaimana cara kita mengendalikan nafsu itu? Ada dua, Pak. Ya. Pertama, apa? Halalan thayyibah. Halal, Bapak, Ibu, banyak makanan halal, tapi nggak thayyib, tidak baik, tidak boleh juga dalam kehidupan kita. Atau kebalikannya, para jamaah sekalian, thayyib, baik, tapi tidak halal, jadi masalah juga ini, para jamaah sekalian. Contoh, sampean makan gorengan, Pak, halal, tapi kalau sampean makannya satu kali makan itu 10 biji, kolesterol sampean. Ya, makanya Allah minta kepada kita apa? Halal, bahannya halal, tapi thayyib, harus baik dalam diri kita, baik untuk kesehatan kita. Dan itulah Allah ingin kita kemudian untuk mengendalikan nafsu itu, para jamaah sekalian. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ilustrasi, Pak, dalam kehidupan kita. Dalam hidup ini juga, para jamaah sekalian, kita punya keinginan, punya harapan, para jamaah sekalian. Nah, apalagi Bapak Ibu sekalian, kita ini kan orang beriman, ya.
Saya meyakini betul Pak, antum semua panjenengan di sini orang beriman. Karena memang Nabi mengingatkan pada kita, idza ra'aitum rajulan ya'tadul masajid. Kalau kalian melihat saudara muslim kalian berangkat, datang dan sholat di masjid, fashhadu bil iman. Pastikan orang itu beriman. Kita hukumi dzahir saja Pak. Apalagi antum sekarang panjenengan masih duduk di sini Pak, dengarkan majelis ilmu. Saya meyakini betul sampai dalam puncak keimanan. Walaupun saya tidak menjamin nanti sampai keluar dari sini berubah lagi iman kita. Nah, Nabi membahasakan imanu yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun Pak. Tidak apa-apa, itu tadi nafsu Pak. Nah, apalagi kita orang beriman ini para jamaah sekalian, hidup di dunia ini justru ujiannya, cobaannya, rintangannya makin berat. Ini Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran itu, ahasiban nas ayyatraku ayyakulu amana wa hum la yuftanun. Kalau ada orang mengaku dan berikrar, saya ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh Pak, sah-sah saja. Ayyakulu amana wa hum la yuftanun. Tapi kata Allah, awas, ketika kalian mengikrarkan diri kalian beriman itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada ceritanya orang Pak beriman itu mengaku dirinya beriman terus tidak punya cobaan dalam kehidupan ini. Justru untuk membuktikan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus ada ujian pada jemaah sekalian. Saya tadi sudah mukadimai konsep teori dalam ujian itu cuma dua Pak. Pertama, tsummastata'tum, kalau kalian idza ra'aitumun rajulan, ketika aku perintahkan kepada kalian, kata Nabi, idza amartukum ba amrin fatuminhu mastata'tum, kalau aku perintahkan pada kalian laksanakan semampu kalian. Tapi kalau tidak mampu, sampean diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu orang beriman para jamaah sekalian. Memang prakteknya Pak, kalau kita jumpai di lapangan nanti, kita beriman itu dan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sebatas kemudian kita sabar, ya sudah nanti Allah akan menyelesaikan masalah. Tidak seperti itu Pak sunatullahnya. Tapi bagaimana kemudian ketika ujian itu datang kepada kita, ada tidak ikhtiar dari kita ini para jamaah sekalian. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya jadi merenung Pak. Kalau kita sudah menyadari Bapak Ibu sekalian bahwa namanya kita hidup di dunia ini Bapak Ibu, ada ujian, ada hambatan, ada rintangan dan benturan masalah. Pertanyaannya, sebagaimana tema ini Pak, melibatkan Allah tidak dalam permasalahan kehidupan kita ini para jamaah sekalian? Kira-kira kita menghadirkan Allah tidak dalam permasalahan kehidupan yang kita hadapi ini para jamaah sekalian? Saya sih meyakini Pak ya, kalau orang diuji, kalau orang sedang ada musibah, insya Allah Pak, kebanyakan dari umat Muhammad ini pasti larinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jadi pertanyaan adalah ketika kita punya nikmat para jamaah sekalian, kita memiliki harapan dalam kehidupan ini, memiliki sebuah rencana dalam kehidupan ini, ada tidak yang melibatkan Allah Subhanahu wa taala? Karena memang Bapak, ini memang ujian keimanan. Bahkan sampai saya sering membahasakan gini Pak, kita ini Pak terkadang, ngapunten Pak ya, mohon maaf, seperti orang ateis Pak. Kita tuh beriman di saat susah Pak. Ketika ada masalah dalam kehidupan kita, luar biasa Pak, kita takarub mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi Pak, masuk waktu sholat, muazin belum datang, dia sudah di masjid Pak, karena memang merasa masalah yang dihadapi begitu berat Pak. Tapi yang jadi pertanyaan, ketika ada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, atau mungkin kita punya harapan, punya cita-cita dalam kehidupan ini, melibatkan Allah tidak para jamaah sekalian? Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pembahasan kita para jamaah sekalian. Karena kalau kita lihat dalam bahasa Al-Quran itu kan, dalam surat An-Nisa itu Pak, wa khuliqal insan dha'ifa. Kita ini kan lemah Pak sebagai manusia. Manusia ini lemah Pak sebetulnya. Diciptakan Allah dalam keadaan lemah. Lemah imannya, lemah fisiknya, lemah tenaganya, semuanya lemah para jamaah sekalian.
Makanya kalau mau kita kaji ayat-ayat Al-Quran itu, ketika kita menghadapi sesuatu Pak, baik masalah, ujian ataupun hambatan, kita tidak diminta oleh Allah Subhanahu wa taala Pak itu untuk melawan Pak. Tapi perintah dalam Al-Quran itu adalah fasta'id billah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya sekarang para jemaah sekalian, bagaimana kemudian cara kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala? Kan banyak orang, libatkan saja Allah dalam permasalahan kehidupan kita. Naam. Bagaimana caranya para jemaah sekalian? Pertama, dengan cara a'malu binniyat. Ketika kita punya angan-angan, punya harapan, punya cita-cita dalam kehidupan ini para jemaah sekalian, awali dengan a'malu binniyat. Niatkan Pak bahwa Allah membersamai kita. Orang beriman Pak, sebelum dia melangkah, sebelum dia bersikap, pastikan Allah ada dalam diri kita para jemaah sekalian. Allah membersamai kita para jemaah sekalian. Jangan sampai usaha-usaha kita, langkah-langkah kita, atau sikap-sikap kita, cita-cita kita Pak, ini kita tidak pernah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang Pak, ketika dia memiliki sebuah pekerjaan, memiliki sebuah aktivitas Pak, ini lalai dalam hal yang ini Pak. Saya sering membahasakan, tolong Bapak panjenengan yang laki sebagai seorang suami, sebagai kepala rumah tangga, kalau sampean berangkat kerja Pak, niatkan kerja Pak, cari nafkah itu juga untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu juga ini belakang, tolong Bu, jenengan dari pagi mengurus rumah tangga, menyiapkan anak sekolah, menyiapkan suami berangkat kerja, nanti siang menyambut anak pulang sekolah, menyiapkan makanan, dan seluruh aktivitas selama 24 jam itu ladang pahala. Niatkan untuk juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai juga Pak, kalau terus kemudian ada permasalahan dalam kehidupan ini Pak, tolong niatkan Allah bersama kita Pak. Karena banyak orang sekarang Pak, Ibu, ya sudah, saya punya masalah, merasa bisa menyelesaikan dirinya sendiri Pak, merasa bahwasanya tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang beriman Pak tidak seperti itu. Kamu seorang beriman itu ketika dia ada masalah, ketika dia punya problematika dalam kehidupan ini, yang paling pertama niatkan, yakini bahwa Allah bersama kita para jamaah sekalian. Nah, yang kedua para jamaah sekalian, ad-du'au minallah. Setelah pertama Pak melibatkan Allah, caranya dengan kemudian kita a'malu binniyat, meniatkan setiap aktivitas langkah usaha kita Pak adanya Allah. Yang kedua tidak kalah penting Pak, ad-du'au minallah, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang Pak meremehkan masalah doa ini. Padahal ketika sampean punya pekerjaan, punya proyek Pak, punya cita-cita, itu kalau kemudian sampean berdoa Pak, minta pertolongan Allah, itu senjata untuk kita para jamaah sekalian. Nabi mengatakan ad-du'au silahul mukmin. Doa itu Pak, Ibu, itu senjatanya orang mukmin para jamaah sekalian, senjatanya orang beriman. Banyak orang sekarang Pak meremehkan doa. Banyak orang sekarang kemudian menganggap doa itu di saat dia susah saja Pak. Jangan. Justru ketika kita Pak sedang memulai pekerjaan, memulai sebuah harapan, cita-cita dalam kehidupan ini, punya angan-angan dalam kehidupan ini Pak, doa paling utama pada jamaah sekalian. Setelah kemudian kita tadi Pak niat Allah bersama kita, Allah menolong kita pada jamaah sekalian, ini adalah penting doa Pak. Doa ini pada jamaah sekalian. Karena mohon maaf Pak, kita ini kan lemah Pak kita. Tadi saya bilang, kalau tidak ada pertolongan Allah Pak, ya kalau saya mau lihat histori para sahabat ridwanullahi jami'an itu Pak, luar biasa. Bagaimana pertolongan Allah itu Pak dalam doa itu luar biasa pengaruhnya. Dulu para nabi wa rasulul anbiya itu Bapak, senjata mereka Pak tidak semata-mata kan menggunakan fisik, menggunakan pedang dalam berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana keimanan mereka Pak? Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka meyakini Pak bahwa tidak ada kekuatan di muka bumi ini kecuali Allah yang memberikan kekuatan itu para jamaah sekalian. Nah, maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, monggo Pak,
Jangan pernah meremehkan doa ini. Karena banyak di antara kita Pak menganggap ya doa itu dipakai, dibutuhkan di saat memang kita butuh saja Pak. Bahkan kalau mau kita bicara doa ini Pak, melihat imannya para sahabat Ridwanullah alaihim Pak, dalam kajian Tazkiyah Nufus saya itu, saya sering membaca ini, para sahabat dulu Pak, kalau sandal mereka putus, sandal Pak, sandal. Apalagi kalau di era sekarang Pak, ya era sekarang sandal berapa sih Pak? Itu para sahabat dulu Pak, luar biasa keimanannya. Ketika sandal mereka putus Pak, angkat tangan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang doa ini Bapak, tadi saya bilang silahul mukmin, senjata. Sampai dizalimi orang, sampean diganyang oleh orang, sampai tidak bisa membalas, tidak bisa melawan, doa Pak senjatanya. Makanya sampai kalau dalam bahasa Nabi itu, awas, hati-hati dengan orang yang terzalimi Pak, karena doanya itu lah hijab Pak, tidak ada hijab Pak. Itu kalau orang yang kita zalimi Pak, dia punya hak prerogatif Pak untuk minta sama Allah membalas kezaliman itu Pak. Ya, karena memang doa ini Pak dalam agama kita huwal ibadah, termasuk dalam ibadah Pak dalam kehidupan kita. Apalagi Pak dalam kita mengelola dunia ini Pak, kita kan diciptakan oleh dunia ini Pak dengan berbagai macam kehidupan, problematika, masalah Pak. Libatkan Allah Pak lewat doa ini. Dan Allah sangat senang sekali Pak ketika hambanya mengangkat tangan Pak. Bahkan saya pernah menyampaikan Pak dalam hadis saya juga, itu hadis yang disampaikan Nabi itu dalam majelis saya. Nabi menyampaikan Pak, di antara 3 yang diperintahkan Nabi dan ada 3 yang dilarang Pak, salah satunya kasrotus su'al. Kasrotus su'al itu Pak, 2 pendapat para ulama, mengatakan banyak meminta. Terus yang kedua Pak, ini banyak curhat Pak. Sampai saya pernah didatangi oleh jamaah saya cerita bermacam-macam Pak. Saya bilang ibu istighfar, saya bilang itu. Kalau kita ada masalah Pak, tolong jangan terbiasa untuk kita curhat pada orang lain Pak. Kalau tidak genting-genting amat Pak, jangan cerita masalah pribadi kita. Tangisi Allah Pak. Tangisi Allah Pak. Lebih sampai minta sama Allah, curhat sama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tadi Pak, Allah itu adil Pak. Ketika sampai ada masalah dalam kehidupan ini Pak, pasti satu paket dengan jalan keluarnya. Tinggal sampai mau tidak ikhtiar untuk menyelesaikan masalah itu para jamaah sekalian. Yang pertama, ya Bapak, a'malu biniat, libatkan Allah Pak masalah niatnya. Hadirkan Allah dalam diri kita. Yakin betul bahwa setiap masalah yang saya hadapi ada Allah di situ para jamaah sekalian. Yang kedua, ad-du'a minallah Pak. Doa Pak. Sampai punya harapan, punya cita-cita Pak, doa pada Allah Subhanahu wa taala, minta sama Allah. Kalau bahasa kita Pak, ngerengek sama Allah. Apa saja Pak, keluhkan semua dalam kehidupan ini tadi para jamaah sekalian. Kemudian yang ketiga para jamaah sekalian, tawakallah Pak. Setelah kita Pak menghadirkan Allah dalam niat diri kita Pak, terus ad-du'a minallah, kita juga minta doa pertolongan pada Allah. Yang kemudian Pak baru tawakallah Pak, bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini Pak, ini poin nomor 3 Pak. Jangan sampai di awal sebelum usaha sudah tawakal Pak. Saya sampai teringat apa yang pernah disampaikan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Pak. Karena mentawakalkan Allah itu nomor 1 Pak. Dia tidak ada usaha, tidak ada ikhtiar, dia bawa untanya, terus apa Pak? Ditaruh begitu saja, hanya bermodal saya tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, tawakal itu bukan terus kemudian kita pasrah begitu saja kepada Allah, tapi yang benar dalam tawakal kepada Allah itu adalah ketika kita punya sesuatu usaha, kita punya sesuatu cita-cita dan angan-angan para jamaah sekalian, ada harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, tolong usaha dulu Pak, ikhtiar dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, baru Pak setelah itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dulu para sahabat Pak, ada sahabat Nabi itu, ya Rasulullah, saya taruh unta saya, terus saya tawakal pada Allah. Kata Nabi, bukan seperti itu tawakal. Tawakal itu kamu tali dulu untamu itu, kamu rantai dulu untamu itu sebagai bentuk ikhtiar, baru setelah itu kamu tawakal pada Allah. Setelah itu serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya sama Pak, kayak kita ngurus masjid di sini Pak ya, di masjid-masjid ya.
Ya, ini masjid Pak, rumah Allah Pak. Allah yang menjaga Pak. Tapi terus bukan berarti ada kotak infak Pak berjalan seperti ini, tidak, sampean gembok. Diambil orang Pak. Gembok dulu, simpan, baru tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tawakal para jemaah sekalian. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini penting Pak. Banyak orang di antara kita Bapak Ibu sekalian meremehkan tawakal ini Pak. Karena menganggap ya sudahlah, yang penting saya sudah berdoa, dikabulkan atau tidak itu urusan Allah. Tidak boleh seperti itu. Seorang pun harus punya keyakinan bahwa usaha yang dia lakukan, ikhtiar yang dia lakukan itu para jamaah sekalian, itu pasti akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru Pak, setelah itu sabat ala taatillah. Jadi rentetannya Pak, memang pertama a'malu biniyat, terus berdoa pada Allah Pak, terus tawakal, baru taatillah. Jadi sabat ala taatillah, terus menjaga ketaatan Pak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampean Pak, kalau sudah memenuhi 3 unsur yang tadi, jadi sudah menghadirkan Allah, berserah diri pada Allah, terus kemudian sudah berdoa pada Allah, minta pertolongan, terus tawakal Pak. Tapi mohon maaf, sampean maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala Pak. Tidak menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala Pak. Ini sama dengan bohong Pak. Saya menyadari para jamaah sekalian, dalam hidup ini Pak, manusia itu pasti ada salahnya Pak. Ya, ada tergelinciran dalam masalah, dalam dosa. Saya meyakini betul Pak. Sampean merenung saja dari pagi Pak, sampean subuh tadi terbangun Pak, sampai ini tadi Pak, sebelum sampean masuk masjid. Ada nggak kemudian manusia ini yang kita Pak steril dari dosa? Kita ini bukan nabi Pak, bukan rasul, bukan malaikat Pak. Tidak ada manusia yang steril dari dosa. Saya memahami itu Pak. Karena kalau boleh saya nukil bahasa nabi itu, kullu ibni adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Jadi setiap anak cucu keturunan Adam itu Pak pasti pernah berbuat salah dan dosa. Pasti itu Pak. Wa khairul khata'ina tawwabun. Tapi Pak, Ibu, orang yang berbuat salah itu ada kesadaran Pak setelah itu. Terus apa? Istighfar, menampun pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama Pak sebagaimana sabat ala taatillah ini tadi. Ketika kita Pak dalam ikhtiar kita, doa sudah kita lakukan, tawakal pada Allah sudah kita lakukan Pak, tolong upayakan kita menjaga ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Pak, menjaga ketaatan ini lebih sulit Pak. Hari-hari Pak kita diperjumpakan dengan masalah, hari-hari Pak kita diperjumpakan dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa mata yang terkadang Pak kita melihat lawan jenis, dan mohon Pak terkadang kita menikmati itu. Dosa telinga yang terkadang kita suka mendengar pembicaraan yang tidak ada manfaatnya. Dosa lisan yang terkadang kita Pak masih menghunjing orang, bahkan memfitnah orang Pak. Nah ini evaluasi pada jemaah sekalian. Kadang ada orang Pak, dia merasa saya sudah berdoa Ustaz, saya sudah ikhtiar kepada Allah, saya juga sudah berserah diri, saya juga sudah tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Kok doa-doa saya ini, usaha saya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan saya menjumpai praktek seperti itu Pak di lapangan. Setelah saya telisik, ternyata Pak benar, memang semua sudah dilakukan Pak. Tapi masuk di bab masalah ketaatan Pak, dia lalai. Nah ini kalau dalam bahasa agama kita Pak, namanya istidraj. Tahu istidraj Pak? Istidraj itu begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah, tapi dia tidak sholat Pak. Dia tidak puasa, dia tidak sholat, terus dia tidak zakat, tidak berinfak Pak. Memang sengaja dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala Pak. Dia menikmati nikmat yang memang itu justru semakin banyak nikmat dia dapatkan, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ini lebih bahaya Pak. Ini bahaya sekali pada jamaah sekalian. Maka saya bahasakan Pak, menjaga ketaatan itu susah Pak. Makanya Nabi tadi membahasakan yazidu iman wa yanqus. Iman itu Pak kadang naik kadang turun. Sampai duduk seperti di majelis ilmu di masjid Pak, imannya meningkat Pak. Bahkan saya meyakini hatta sekalipun sambil tidur Pak, dengarkan saya ngisi ceramah seperti ini Pak, tidak ada terbesit pikiran untuk kemudian bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika nanti sudah keluar dari masjid ini Pak, wallahu alam, yazidu wa yanqus, iman itu naik turun para jamaah sekalian. Dan tidak boleh ada orang mukmin, muslim, muslimat merasa dirinya aman dari iman Pak. Nah ini tidak boleh Pak. Orang umum tidak boleh merasa dirinya aman dari keimanan.
Iman ini Pak, kalau boleh saya bahasakan harus dipoles terus Pak. Nah, poles dengan apa tadi? Dengan banyak Pak, dengan ibadah, dengan kita berbuat baik, beramar ma'ruf, bernahi mungkar dan sebagainya. Maka dengan begini Pak, ini insya Allah iman-iman kita Pak akan terus meningkat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ya kita tidak bisa pungkiri Pak, pasti nanti tetap ada ujian Pak. Ya, semakin tinggi iman seseorang, ingin menaikkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ujian itu juga akan semakin banyak Pak, para jamaah sekalian. Nah ini yang keempat para jamaah sekalian, tabat ala taatillah. Tolong Pak, jaga ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini penting sekali Pak untuk terjalannya Pak. Ketika kita melibatkan Allah dalam kehidupan kita Pak, insya Allah usaha-usaha ikhtiar yang kita kerjakan ini para jamaah sekalian, ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah saudara, inilah Pak cara kita kemudian untuk melibatkan Allah dalam kehidupan kita. Cuman yang jadi permasalahan para jamaah sekalian, ini kalau tadi kan Pak, ikhtiar kita, cara kita melibatkan Allah dalam kita berupaya Pak dalam mengelola dunia ini dengan harapan dan cita-cita Pak. Tapi yang jadi permasalahan Pak, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kira-kira melibatkan Allah tidak dalam kehidupan ini para jamaah sekalian? Saya menukil Pak bahasa dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau mengatakan al-ibtila fil hayati laisa iktibara likutika dzatiyah. Cobaan dalam kehidupan ini para jamaah sekalian, ini sebetulnya Pak bukan untuk menguji kemampuan kita Pak. Mampu tidak kita melewati cobaan ini? Mampu tidak kita melewati apa Pak? Cobaan ini, ujian ini. Tapi kata Ibnu Qayyim di sini para jamaah sekalian, bal iktibara likutika isti'anatika billah. Tapi ujian yang datang kepada kita para jamaah sekalian, cobaan yang datang kepada kita itu adalah mengukur sejauh mana kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Pak, kalau kita dapat masalah Pak, ujian, cobaan dalam kehidupan ini, sebetulnya kata Ibnu Qayyim itu Allah menguji kita itu bukan untuk ngetes kita Pak, ngetes kita mampu tidak melewati ujian ini. Tapi Allah ingin melihat sejauh mana Pak kita ini melibatkan Allah tidak dalam permasalahan kehidupan kita ini para jamaah sekalian. Saya khawatir Pak, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala terus kita tidak melibatkan Allah Subhanahu Wa Taala, ini dampaknya luar biasa Pak. Sampai di sini Pak penulis mengatakan ini ada dua karakter orang yang kemudian tidak mau melibatkan Allah dalam kehidupan kita Pak, dalam permasalahan kehidupan kita ini dengan dua ciri khasnya Pak. Yang pertama kufrun ni'am wal batorah. Apa Pak kufrun ni'am ini? Mengkufuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saya paling takut betul pada jamaah sekalian. Dengan kita tidak melibatkan Allah dalam kehidupan kita ini Pak. Apapun Pak, saat kita senang, saat kita susah, saat kita berikan nikmat, kemudian saat kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala Pak, terus kita tidak bersyukur Pak pada Allah Subhanahu Wa Taala ini kita termasuk orang yang kufrun Pak, kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi Pak kalau menyangkut masalah nikmat Pak, nikmat Pak. Kan nikmat ini banyak Pak berikan pada kita. Nikmat yang paling sederhana Pak, kita dengan kita diberikan oleh Allah nikmat iman Pak, Islam, ini hidayah paling besar Pak. Nah terus kemudian kita tidak bersyukur Pak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena bicara syukur ini Pak, ini luar sekali pada jamaah sekalian. Padahal kalau dengan kita bersyukur Pak, dimudahkan loh Pak segala sesuatu urusan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan bersyukur itu dimudahkan langkah-langkah kita pada jamaah sekalian. Bahkan saya kalau dalam mengisi pengajian, saya ada materi khusus Pak di Garsi itu Pak, masalah tazkiyatun nufus dengan majelis taklim ibu-ibu. Saya sering bahasakan ini Pak, indikator dan salah satu bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala Pak. Dan ini sebagai wujud kita melibatkan Allah dalam kehidupan kita itu Bapak, Ibu sekalian, kita diperjumpakan dengan istri dan anak-anak kita. Ibu dengan bersyukur diperjumpakan dengan suami dan anak-anak kita yang kemudian apa Pak? Melanjutkan estafet amal-amal kebaikan.
Nah, banyak orang sekarang Pak tidak bersyukur Pak. Nikmat iman Islam Pak. Saya tidak bisa bayangkan Pak, kalau kemudian tidak ada nikmat iman dan Islam ini Pak, mohon maaf ya, kita bisa jadi menjadi umat Nasrani Pak, jadi umat Yahudi. Itu Pak yang sekarang lagi dipojokkan oleh mata dunia karena gerakan genosid kepada saudara-saudara kita di Gaza, para jamaah sekalian. Syukuri ini para jamaah sekalian. Tolong Pak, mukmin muslim muslimat ada mindset dalam kehidupannya. Setiap saya punya nikmat Pak, Ibu, sekecil apapun bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai tidak bersyukur pada jamaah sekalian, ini kita termasuk orang yang kufur Pak. Kufur nikmat pada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kaidahnya pada dalam Al-Qur'an itu Pak, la in syakartum la azidanakum. Itu pakai nun taukid dan lam taukid Pak. La azidanakum kata Allah. Kami pasti akan menambah nikmat. Ketika ada seorang hamba Pak bersyukur, saya dapat satu nikmat, alhamdulillah ya Rabb. Lakal hamdu ya Rabb. Bersyukur Pak kepada Allah Subhanahu wa taala. La azidanakum kata Allah. Pasti akan kutambah nikmat itu pada jamaah sekalian. Tapi mohon maaf Pak. Kata Allah, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau terus kemudian kita mengkufuri nikmat Allah Pak. Di sini bahasa ayatnya itu bukan wa ilam tashkur Pak. Tapi langsung Allah mengatakan wala in kafartum. Jadi kalau orang tidak bersyukur Pak, tidak mau mensyukuri nikmat Allah, berarti kufur Pak. Inna adzabi lasyadid. Jadi ini pengaruh Pak, perbedaan kenapa bahasa Al-Quran itu wa ilam tashkur, la in syakartum, wa la in kafartum, wa ilam tashkur, itu punya pengaruh Pak, punya perbedaan. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tolong Pak bersyukur Pak jamaah sekalian. Terhadap nikmat apapun Pak, libatkan Allah. Sekecil apapun Pak nikmat yang sampean punya. Hatta sekali Pak sampean dapat ujian masalah Pak, cobaan. Nah, ini yang pertama Pak. Yang kedua para jamaah sekalian, ini kata penulis di sini, kalau orang yang tidak melibatkan Allah Pak dalam permasalahan semua kehidupannya, baik nikmat yang didapatkan maupun cobaan yang didapatkan, wal batoro Pak. Orang ini Pak seperti orang yang sombong. Sombong Pak. Sombong, kalau bicara sombong itu Pak, pada hadis Nabi itu al-kibru batarul haqqu wa qumtunas. Orang yang sombong itu Pak, ciri khasnya dua Pak. Pertama, suka menolak kebenaran Pak. Nah, terus yang kedua apa Pak? Wa qumtunas, sukanya merendahkan orang lain Pak, meremehkan orang lain. Nah, jadi sampean kalau ada sifat seperti itu Pak, masuk dalam kategori sombong para jamaah sekalian. Sombong ini para jamaah sekalian wajar Pak. Kenapa di sini penulis mengatakan orang yang tidak melibatkan Allah Pak merasa bahwa dirinya itu dikategorikan orang sombong karena merasa semua nikmat yang dia punya, kecerdasan yang dia punya, kepandaian yang dia punya Pak, hasil dari jerih payahnya sendiri. Perhatikan Pak, banyak orang-orang sekarang Pak itu merasa dia pandai, merasa dia cerdas, Ibu. Itu karena memang kecerdasannya, kepintarannya, kejeniusannya itu karena dirinya sendiri, Pak. Padahal kalau dia menyadari, Pak, nikmat cerdas, nikmat sehat sekalipun, Pak, nikmat kejeniusannya, nikmat kepandaiannya, Pak, itu kan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa enggak kita menghadirkan dalam diri kita bahwa semua nikmat yang saya punya ini, termasuk kepintaran saya, bahkan hatta sekalipun gelar saya ini, bahwa ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak jadi pertanyaan untuk perenungan untuk kita semua para jemaah sekalian. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak bisa melanjutkan Pak. Sebenarnya masih banyak Pak karena waktunya sudah habis dan terbatas. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk melanjutkan ini kembali para jemaah sekalian. Intinya para jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melibatkan Allah dalam kehidupan kita Pak, sekali kehidupan kita. Tolong Pak awali semua dengan a'malu binniyat. Terus Pak jangan lupa doa pada Allah Subhanahu wa taala. Terus enggak penting Pak tawakal. Dan yang paling utama Pak, tolong jaga ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tolong Bapak Ibu sekalian, ketika kita melibatkan Allah dalam kehidupan kita ini Pak, jauhi sifat sombong dari kehidupan kita Pak, dan perbanyak syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur itu Pak, Allah akan menambah nikmat kepada kita. Dengan bersyukur itu Pak, kita dimudahkan nanti urusan-urusan kita.
urusan dunia kita, bahkan urusan akhirat kita pun Pak akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Pak, jangan sampai nikmat yang sudah kita punya Pak, rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita yakini dari kehidupan kita sendiri Pak. Ingat Allah, libatkan Allah Pak. Insya Allah dengan begitu Pak, kita termasuk orang-orang yang bersyukur dan orang-orang yang senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya para jamaah sekalian. Mudah-mudahan ada kesempatan untuk melanjutkan kembali, karena saya masih belum masuk di bab bagaimana dampaknya, bagaimana terus kemudian prakteknya di masyarakat, karena tema ini cukup banyak Pak pembahasannya. Mudah-mudahan ada kesempatan dan waktu, dan insya Allah pertemuan kita ini berkait dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.